Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, bertemu lagi bersama saya Sofi, dan pada pertemuan kali ini saya yang akan memandu jalannya kuliah pada sore hari ini. Pada pertemuan kali ini tema dari pembahasan kuliah hari ini yaitu kepemimpinan yang visioner dan juga kepemimpinan yang transformatif. Sebelum kita mengawali kegiatan kuliah pada sore hari ini, marilah kita membaca Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Yai Mim selaku dosen pembimbing mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan Islam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pembahasan yang terakhir ya. Yang terakhir ini insya Allah dua materi. Yang pertama pimpinan atau kepemimpinan yang visioner dan pimpinan yang transformatif. Yang dimaksud dengan pimpinan pendidikan yang visioner itu adalah pemimpin yang punya visi. Ya toh? Pemimpin yang punya visi. Apa itu visi itu? Apa visi itu? Pemimpin yang punya visi itu apa? Kebalikannya pemimpin yang tidak punya visi. Pemimpin yang disebut punya visi itu apa? Visi dengan tujuan tidak sama. Ya toh? Pemimpin yang punya cita-cita. Ya toh? Impian kan? Impian, vision of dream, gitu kan? Jadi sesuatu yang tidak mungkin dicapai, tapi cita-citamu apa? Maka cita-citamu setinggi langit. Tercapai enggak? Enggak mungkin tercapai. Tapi impian itu harus ada. Aku memimpikan, Malang ini menjadi New York misalnya, itu wali kota misalnya loh. Tercapai enggak itu nanti? Enggak mungkin. Tapi paling tidak kalau kita menaruh visi cita-cita itu di atas, maka paling tidak bawahnya itu. Tapi kalau kamu syukur ya pokoknya dapatnya ya itu. Yang didapat itu bawahnya, bukan atasnya. Apalagi yang didapat itu bawahnya. Saya itu punya impian, punya istri, misalnya kayak apa gitu. Ya, dapatin sehari ini nggak apa-apa. Dalam kamu cita-citaku saya lah bojo syukur pesek-pesek nggak apa-apa, hitam-hitam nggak apa-apa. Nggak lain ngesore gitu loh. Tidak hanya pesek, tapi pesek baring ke dalam gitu loh. Ya, namanya vision of dream. Visi, misi, tradisi, tujuan. Maka seorang pimpinan harus bisa merumuskan visi, cita-cita. Cita-cita itu kemudian dituangkan dalam bentuk renstra. Ya. Apa cita-citamu? Misalnya, seorang pimpinan itu dianggap punya visi manakala mampu melahirkan pimpinan-pimpinan baru. Ya, misalnya Pak Zen sekarang ya, Prof Zen sekarang, Pak Rektor sekarang itu apa visi utamanya? Apa? Nah, kamu kok nggak ngerti sebagai terdidiknya? Ya, ini salah siapa ini? Nggak ada sosialisasi ya? Kampus apa? Internasional. Kampus apa? Kampus internasional. Unggul, bereputasi nasional. Apa kira-kira itu? Sing unggul itu apa? Apa mek kata-kata apa? Kata-kata ini kan harus dirumuskan dalam bentuk amal nyata, real kan, untuk mencapai unggul. Yang dimaksud unggul itu apa kan harus ada parameter kan? Unggul, bereputasi internasional. Berarti apa misalnya? Prestasi ini ini berprestasi misalnya, dia itu juara, punya prestasi, punya piala. Apa?
tingkat RT ya, enggak internasional. Dia itu juara antar perguruan tinggi. Di mana itu? Di Indonesia. Belum, internasional ukurannya kan harus internasional kan? Nah, itu harus ada parameter, jangan hanya kata-kata, tapi kata-kata. Apa itu nanti tercapai? Enggak mungkin tercapai. Kenapa? Karena visi itu loh, impian. Yang pertama, dia harus punya impian setinggi langit, cita-cita, punya visi. Nah, makanya visi ini untuk apa gunanya? Agar pemimpin punya semangat itu loh. Pemimpin ini punya semangat, pimpinan sebuah lembaga tinggi itu punya semangat. Nah, gejalanya selalu terdepan. Kalau dia menganjurkan para terpimpinnya, misalnya dosennya, harus masuk setiap perkuliahan, dia sendiri menjadi contoh. Gitu. Kenapa? Karena punya visi, ditunjukkan dengan semangatnya. Biar bukan hanya kata-kata, tapi benar-benar muncul dari nuraninya, visi. Wah, saya kepengen begini. Nah, ini ya. Kamu nanti juga gitu. Ya dalam kehidupan lah, misalnya rumah tangga. Saya ingin visi sebagai seorang suami apa? Saya ingin membahagiakan istriku sampai sebahagianya. Misalnya apa itu? Tak tukar tas yang rego 200 juta misalnya. Tak belikan mobil yang apa? Yang paling mahal. Tak beli. Ya nanti paling tidak cita-citanya mobil Rubicon dapat Innova, lumayan itu lah. Tak jaluk tas yang harga 500 juta, paling tidak dapat 50 juta kan lumayan, ya toh. Alah, tas kresek gak apa-apa. Lah ngono tas kresek. Visi namanya. Wis pokoknya untuk apa itu? Agar kamu punya tekad dan semangat. Maka visi ini muncul dari lubuk hati yang dalam. Untuk apa? Untuk memacu semangat seorang pimpinan. Itulah yang disebut visioner. Wajib ini. Kalau kamu seorang pimpinan, kepala madrasah misalnya, atau perguruan tinggi, rektor misalnya, kalau nggak punya visi itu tandanya nggak semangat itu. Pemimpin yang tidak punya visi itu nggak bisa memberi contoh. Hanya pengumuman, membuat aturan, masuk jam 7, pulang jam 5, dia datang jam 9, pulang jam 10 misalnya. Nah, itu namanya jelas ini nggak punya visi. Nah, nanti kaitannya dengan tanggung jawab. Karena visi itu muncul dari cita-cita dari dalam. Gejalanya adalah pemimpin yang visioner itu adalah pemimpin yang bisa memajukan terpimpinnya melebihi dia. Kenapa? Karena dia nggak mungkin bisa mencapai visinya, maka visi itu harus ada regenerasi. Kalau dia seorang profesor, dia harus membuat profesor-profesor baru agar supaya apa? Agar visinya dicapai. Nah, contoh pemimpin yang tidak punya visi itu menghalangi dia sendiri yang ingin hebat. Alias dia tidak punya cita-cita, sebenarnya hanya cita-cita diri. Pemimpin yang semacam ini dipastikan akan mengalami sakit jiwa. Pasti itu. Kenapa? Karena jiwanya sudah sakit, nggak suka dengan orang maju. Orang yang tidak suka orang maju itu orang sakit jiwa. Nah, pemimpin sakit jiwa hanya akan memperparah jiwa sendirinya yang sakit. Ya toh? Nah, sudah bisa dipahami nih? Pimpinan yang visioner adalah seorang pimpinan yang punya cita-cita, yang punya impian terhadap apa lembaga yang dipimpinnya. Antara lain adalah mampu melahirkan orang-orang hebat baru dalam rangka untuk meneruskan visi dan cita-cita yang ingin diraih. Yang pertama, pemimpin yang visioner. Yang kedua, pemimpin yang transformasi. Kebalikan transformasi ini adalah pemimpin yang statis. Apa transformatif itu? Pemimpin yang selalu mau menerima berbagai masukan, yang mau mentransformir ya, terhadap berbagai pola kepemimpinan yang ada. Pemimpin yang punya ibaratnya seorang petinju mau belajar dari semua petinju. Misalnya Mike Tyson itu hebatnya di apa? Uppercut-nya mah, dia pelajari uppercut-nya untuk anak. Pemimpin si rektor itu misalnya kok hebat di bidang ini, diambilannya. Mau mentransformir untuk dirinya. Mentransform, tran itu memindahkan, form itu bentuk kan. Jadi bentuk-bentuk kepemimpinan itu diakomodir semua dalam rangka untuk melahirkan satu pola baru.
Jadi transformatif, membentuk baru dari berbagai yang ada. Misalnya kalau pemimpin transformatif itu, ya paling tidak pemimpin kan dibagi menjadi beberapa kan, tipologi kan, ada demokratis, ada otoriter, ada apa lagi? Visioner, ada banyak kan itu. Ada pemimpin ini spiritualis, ini dan lain sebagainya, semua diakomodir, ditransformir untuk membentuk pola baru. Dan mempelajari mana yang paling tepat. Sebenarnya tidak ada pemimpin yang hebat, itu enggak ada. Jadi pemimpin yang hebat itu pemimpin yang mampu melaksanakan, tidak ada tipologi pimpinan yang paling bagus, enggak ada. Yang efektif pun enggak ada, paling efektif enggak ada. Efektifnya itu sesuai dengan momentum. Maka seorang pimpinan pola demokratis itu belum tentu baik kalau momentumnya tidak tepat. Maka pemimpin ini hendaknya mentransformir terhadap seluruh pola kepemimpinan yang ada. Kapan dia mampu melaksanakan otoritarianisme? Kapan mampu melaksanakan demokratisnya? Kapan mampu spiritualisnya? Ketika orang-orang ini sukanya kalau didekati dengan spiritualitas, nah, dia mampu membuat satu formasi spiritualitas. Nah, misalnya yang terpimpin ini dia akan merasa kalau dibuat cita-cita, dia mampu membuat satu formasi visioner yang hebat. Orang-orang ini kalau diakomodir melalui pola tipologi demokratisnya, dia membuat formasi demokrasi misalnya. Mampu mengakomodir. Orang-orang ini suka majunya kalau dikonflikkan misalnya, maka dia mampu membuat satu formasi teori konflik misalnya. Maka tipologi pimpinan yang transformatif ini adalah pemimpin yang bersedia menerima berbagai masukan. Fabasyir ibadiyalladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mau menerima berbagai perspektif kepemimpinan dan mampu merumuskan dalam rencana yang tepat dengan pola pikir semuanya itu manajemen itu prinsip manajemen jumlahnya 6 kan, perencanaan, apalagi pengorganisasian, lalu pendanaan, lalu pelaksanaan, lalu kontrol, terakhir adalah evaluasi. Dan mau melaksanakan itu semua diakomodir. Misalnya kalau yang kebetulan Anda kan agama, Anda harus bisa paling tidak menguasai teks-teks Al-Quran, di mana teks itu mampu mendorong diri seseorang untuk melaksanakan. Misalnya apa? Misalnya surat apa? Surat Al-Hasyr ya. Surat Al-Hasyr ayat terakhir ya. Ayat terakhir. Al-Hasyr coba dilihat, dicek. Al-Hasyr ayat 18, 19, 20, 21, 20 sampai sekian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang mampu melihat masa lalu, ya toh. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Melihat masa lalu untuk kemajuan masa yang akan datang. Bukan cerita masa lalu terus. Kalau kamu harus terpancang pada masa lalumu, maka kamu akan kehilangan masa depanmu. Masa lalu itu untuk mempertimbangkan ke depan. Jadi momentumnya itu sekarang ini saatnya untuk berubah dengan pertimbangan masa lalu. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hati-hati kamu, tetap bersungguh-sungguhlah bahwa kamu harus selalu mencek dan merecek kembali sesuai dengan sifat Allah, khabirum bima ta'malun. Apa yang kamu lakukan harus benar-benar evaluasi. Terus dievaluasi, dikhabir terus. Itu surat Al-Hasyr ayat 18 ya. Ayat 19-nya gimana? Wattaqullaha innal khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan sekali-kali kamu menjadi orang fasik, pelaku dosa besar, lebih besar daripada dosa apapun. Fasik namanya. Apa itu? Lupa diri. Kenapa lupa diri? Tidak membuat perencanaan. Tidak tahu diri, potensiku di mana. Tidak memahami potensi terpimpinnya.
Wala takunu kalladzina nasullaha fa'angsahum anfusahum. Lupa Allah, artinya lupa diri sehingga seolah-olah lupa Allah. Tidak membuat perencanaan itu fasik namanya. Tidak membuat satu pengorganisasian, tidak tahu diri, tidak tahu yang terpimpin. Aku ini apa kemampuan saya sebagai pemimpin? Tugas saya apa? Terus kekuatanku apa? Dari berbagai arah. Itu transformasi benarnya. Ya toh? Wala takunu kalladzina nasullah fa'angsahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Bertekan la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Ingat, enggak sama orang yang berhasil meraih kesurgaan dengan orang yang gagal total dalam neraka. Orang yang berhasil meraih kemenangan dalam surga adalah namanya pemenang. Dan pemenang itu selalu di depan. Pemenang itu, faiz itu selalu di depan. Terdepan. Tidak pernah pacuan lari itu sing menang di belakang. Dan biasanya orang yang menang itu startnya awal, ya toh, tapi mengakhirnya paling awal juga. Alias jarak tempuhnya menjadi pendek. Efektivitas namanya. Ya. Fauz namanya. Maka kalau Anda jadi pemimpin, Anda harus bangun awal. Kalau orang pada umumnya bangun jam 3, Anda jam 2. Nah, para sufi itu mengatakan, kamu kepingin menang dengan siapa? Dengan ukurannya gampang. Kalau kamu sedang bersaing dengan seseorang, sama lihat orang itu bangunnya jam berapa. Kalau dia bangun jam 4, kamu bangun jam 5. Kalah berarti kamu, ya. Kalau misalnya sainganmu siapa? Saingan itu kan baik. Fal yatanafasil mutanafisun ulaikal muqarrabun. Hendaknya kamu bersaing untuk apa? Agar kamu lebih dekat pada kemenangan. Lebih dekat pada kemenangan. Kalau kamu misalnya apa? Namanya? Vigo bersaing dengan siapa? Sofi merebutkan siapa? Misalnya Siva, misalnya contoh. Ini kan persaingan. Lah kamu Vigo lihat Sofi bangunin jam piro? Jam 3, kamu harus jam 2. Maka kamu akan menang. Ya lambat laun pasti menang. Itu pertama, sainganku sopo. Maka penting transformatif itu dalam rangka apa? Bersaing. Kalau Anda jadi rektor UIN misalnya, lihat rektor UIN Jakarta. Kayak apa itu? Transfer untuk apa? Rektor Jakarta ini aku tak awali. Gitu maksudnya, itu loh. Kalau ditarik dalam kamu kan belum jadi rektor, ya kamu paling pacaran aja gitu loh. Misalnya loh, kamu merebutkan siapa misalnya? Sofi, kan siapa? Bersaing karo sapa? Nah, aku dono saingan. Itulah namanya pimpinan transformatif. Mau memindah untuk membuat forma baru. Di forma baru. Jadi harus ada saingan. Rektor UIN Malang melihat rektor mana? Jakarta, Jogja, mana? Rektor Azhar ditransfer untuk menang. Dilihat. Pertama lihat pada diri. Rektor Azhar misalnya Syekh Thayyib ya. Siapa? Syekh Thayyib misalnya. Dilihat, dicek kehidupannya. Berhasilnya di mana? Oh, dia startnya di sini. Dia bangunnya jam 2, aku jam 1. Apa yang dilakukan? Wes pokoknya di awal dulu. Diawali dengan diri dulu. Apa yang dilakukan? Ya Allah alam. Nanti baru di step-stepnya dirumuskan. Kalau kamu sudah kalah bangun, karena orang tidur mesti kalah. Profesor, doktor, Kiai Haji turu kalah dengan orang biasa tapi bangun. Ya enggak? Wong lek turu ki gak iso apa-apa. Ngiler, yang la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Lau anzalna, itu baru ada lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Mikiro. Amanah ini Quran. Amanah kepemimpinan ini nggak akan sanggup disanggah oleh siapapun selain kamu yang bangun awal. Hanya kamu yang bangun awal yang mampu mengemban amanah kepemimpinan, yaitu Quran. Kepemimpinan lembaga. Kalau kamu bangunnya terlambat, pasti kamu menjadi orang gagal. Ya. Lah, gimana itu? Terusnya gimana itu? Gimana? Wallahul ladzi la ilaha illa dan seterusnya. Ayo kita baca yuk, terakhir. Apa laporan saya? Surat Al-Hasyr itu. Ini nanti hafal semuanya, wajib hafal. Berapa menit mah?
20 dibagi 2. Ini kan 2 kan, visioner dan transformatif. Itu dalam Al-Hasyr 59. Kalau 60 apa? Al-Mumtahanah 61, As-Saff 62, Al-Jum'ah 63, Al-Munafiqun ora hafal ya. 64 At-Taghabun 65, At-Talaq 66, At-Tahrim 67, Al-Muluk 68, Al-Qalam ya toh 69, Al-Haqqah 70, Al-Ma'arij 69 itu 18 sampai sekian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayo dilihat Qur'annya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Watilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Mari, huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. 18 sampai dengan 24. Berarti ayatnya hanya 24. Surat Al-Hasyr. Surat ke-59. 58 apa? 57 apa? 56 apa? 56 Al-Waqi'ah, 55 Ar-Rahman. 57 Al-Hadid, 58 Al-Mujadilah, 59 Al-Hasyr. Pertama apa? Al-Fatihah. Kedua Al-Baqarah, ketiga Ali Imran, keempat An-Nisa, kelima Al-Maidah, keenam Al-An'am, ketujuh Al-A'raf, kedelapan Al-Anfal, kesembilan At-Taubah, kesepuluh Yunus, 11 Hud, 12 Yusuf, 13 Ar-Ra'du, 14 Ibrahim, 15 Al-Hijr. Ayatnya berapa Al-Hijr itu? 99. Ayat terakhir bunyinya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. 16 An-Nahl, 17 Al-Isra, 18 Al-Kahfi, 19 Maryam, 20 Toha, 21 22 Al-Hajj, 23 Al-Mu'minun, 24 An-Nur, 25 Al-Furqan, 26 Asy-Syu'ara, 27 An-Naml, 28 Al-Qasas, 29 Al-Ankabut, 30 Ar-Rum. Wis berapa menit nah? 24 menit. Nah, 31 Luqman, 32 As-Sajdah, 33 Al-Ahzab, 34 Saba, 35 Fatir, 36 Yasin, 37 As-Saffat, 38 Shad, 39 Az-Zumar, 40
Ghafir, 41, Fusilat, 42, Asyura. Besok aja lanjut. Baik. Ini pertemuan terakhir, saya mohon maaf kalau ada kekurangannya ya. Terima kasih. Yang sakit juga sudah hadir ya. Masih ada satu lagi. Apa? Yang ini. Pembinaan materi. Ada satu lagi. Oke, kita akhiri dulu ya. Ini atau cukup aja udah. Dibonusi udah. Pertemuan terakhir, mohon maaf. Silakan sholat maghrib di sini ya. Atau pergi nggak apa-apa. Jangan ya. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator Mas Sofi. Wallahu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materinya. Demikian pertemuan kuliah pada sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Di sini saya selaku moderator pamit undur diri. Mungkin apabila ada salah kata ataupun tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok. Ayo, tampil. Besok. Duduknya yang rapi, mau di. Dada-dada juga nggak apa-apa. Dada. Eh.